Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Lanjutan dari materi kelas 12 semester 1 Matematika Peminatan. Jadi, kalau kita kemarin belajar tentang limit fungsi, sekarang kita belajar tentang turunan fungsi. Tapi di sini bukan aljabar, melainkan kalau sudah kelas 12 itu trigonometri. Turunan fungsi sinus dan kosinus ya di sini. Untuk penulisan sin theta, ini dibaca theta atau cos theta atau dengan theta itu merupakan ukuran radian atau ukuran yang didasarkan dengan konversi. Di sini pi radian itu nilainya 180 derajat. Sedangkan 1 radian itu sama aja dengan pi per 180 derajat. Jadi rumus ini selalu diingat, mungkin materi kelas 11 dulu sudah pernah mendengarnya. Jadi di sini kalau radian itu bentuknya tidak dalam derajat. Misalkan radian 0 radian itu berarti 0 derajat. Kalau pi per 6 berarti nanti 180 per 6. Jadi di sini nilainya 30. Pi per 4 berarti 180 per 4. Nilainya 45. Dan seterusnya ya, kalian bisa lihat sendiri dan ingat, pi itu nilainya 180 derajat. Penentuan turunan pertama fungsi sinus. Di sini aturan turunan pertama fungsi sinus adalah jika y sama dengan fx sama dengan sin x, di sini berarti y turunan y itu ini tanda petik yang di atas ini bacanya turunan. Turunan y atau y turunan atau f turunan x. Kemudian itu sama dengan cos x. Jadi turunan dari sin x itu cos x. Sedangkan turunan dari cos x itu min sin x. Nanti kita lanjut supaya kalian lebih paham. Lanjut ke contoh soal saja biar kalian lebih mudah memahaminya. Di sini contoh, hitunglah nilai dari y sama dengan negatif sin x plus cos x. Kita cari dari A sampai D ini, kita cari turunan fungsi pertama, turunan pertama dari fungsi trigonometri. Jadi kalau ada sin cosnya berarti itu trigonometri. Kalau dulu kelas 11 itu fungsi aljabar hanya berupa x, x atau y, y. Nah, ini karena trigonometri berarti kita ada sin cos, sin cos. Kita lanjut ke pembahasan untuk yang A. Di sini ada fungsi y itu sama dengan negatif sin x ditambah cos x. Maka kita cari turunannya. Ingat, di sini kita ingat, kalau sin itu turunannya itu cos x. Ini turunan pertama ya. Kalau aksen di sini pangkat 1 di atas ini, kalau 1 itu berarti turunan pertama. Nanti ada turunan kedua, ada turunan ketiga, dan seterusnya. Ini yang kita bahas itu baru turunan pertama. Nah, di sini diingat bahwa sin x itu turunan pertamanya adalah cos x. Maka di sini sin, min sin x, berarti dari sin jadinya cos. Otomatis kita tulis cos. Karena di sini ada negatif, tinggal melanjutkan menulis dengan tulisan negatif. Kemudian ditambah cos x, karena di sini positif, sedangkan nilai dari cos itu negatif sin x, berarti tanda positif, positif dikali negatif, hasilnya kan negatif. Nah, di sini plus sama min berarti di sini berubah menjadi negatif. Dan selanjutnya untuk yang B hampir sama soalnya, untuk yang C juga hampir sama. Yang D kita bahas. 2 sin X dikurangi 5 cos X, 3X plus 4X plus 6. Di sini abaikan yang dalam bentuk aljabar. Di sini aljabar ya, yang tidak ada kosinnya itu aljabar. Kemudian kita lihat yang trigonometri.
sin itu sama ya, sin itu turunan pertamanya adalah cos. Jadi 2 cos X min atau dikurangi 5 min sin X. 5 ini min 5 dikali min sin berarti plus 5 sin X ditambah 6X plus 4. Nah, sampai di sini tidak usah diselesaikan sampai akhir karena ini merupakan hasil akhirnya. Ada turunan pertama trigonometrinya, di sini ada juga aljabarnya. Jadi dibiarkan saja sampai seperti ini sudah benar. Lanjut, sudah paham dari A sampai D, pahami dulu. Kalau tadi contoh tadi itu sudah kalian pahami secara benar, kita untuk memahirkan berarti saya kasih contoh lain lagi. Di sini ada yang kedua adalah tentukan nilai F turunan pertama dari pi per 4. Ingat pi per 4 itu nilainya berapa? 180 dibagi 4. Berarti berapa? Ya, nanti nilainya berarti di sini dicari nilai dari cos masing-masing atau sin masing-masing. Pi dibagi 4 tadi 180 dibagi 4 berarti 45. Cos 45 berapa di sini, sin 45 juga berapa di sini. Jadi tinggal menghitung nilainya kemudian bisa diketahui fungsi turunan pertama dari trigonometri tersebut. Ini sampai 2 contoh ini saya kira cukup ya. Nah, kalau kalian sudah paham dari 2 contoh tadi, kalian bisa menguji pemahaman kalian tentang turunan fungsi sinus dan kosinus itu dengan mengerjakan soal uji kompetensi 1 halaman 47 nomor 2 sampai 5. Perhatikan, di sini saya upload soalnya. Nomor 2 saya ganti nomor 1 dan seterusnya, jadi ada 4 soal. Kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Jangan lupa dikumpulkan di dalam pembelajaran e-learning. Jadi jangan lupa nanti upload ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa stay safe, healthy.